Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Miftah Nur Arizal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ya hasil dari tugas satu mata kuliah Business Intelligence untuk atau sebagai tugas ujian tengah semester Universitas Iber Asia. Baik, dikarenakan ini adalah presentasi jawaban hasil tugas, ya. Ini adalah soal untuk petunjuk pengerjaan, ada 5 poin, ya jawaban diunggah dalam form UTS dalam bentuk link YouTube, tidak perlu ada attachment dokumen lain, setiap mahasiswa menyediakan channel YouTube khusus untuk presentasi, durasi presentasi minimal 10 menit, presentasi dilakukan mandiri disertai dengan bahan presentasi dalam bentuk PowerPoint, dan dokumen lain yang representatif dan substantif terkait jawaban soal. Presentasi tidak diperkenankan menggunakan bantuan AI video generator. Oke. Selanjutnya ada soal yang mana soalnya ini adalah membuat presentasi dari jawaban tugas satu, ya. Direkam dan diunggah di channel YouTube masing-masing. Baik, jadi tugas satu di Business Intelligence adalah eh, menanggapi ya artikel laporan kinerja dari situs kompas.co.id, ya, yang mana membahas laporan hasil kinerja penjualan sektor FMCG di e-commerce Indonesia. Bisa dilihat di sini sekarang, ini adalah artikelnya ya, secara langsung di sini data penjualan FMCG. Kompas.co.id ungkap market FMCG di e-commerce mencapai 57,6 triliun sepanjang 2023. Ya, FMCG itu apa? FMCG adalah singkatan untuk fast moving consumer goods, ya. Yang mana ini terdiri dari beauty care, food and beverage, health, mom and baby, ya. Jadi ini berfokus pada laporan yang terjadi di 2023 pada sektor FMCG. Oke, kembali ke presentasi. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya jawaban yang sudah dikerjakan di tugas, namun sekarang dalam bentuk presentasi. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report dalam business intelligence, dan jelaskan. Oke. Nah, laporan dari perusahaan tersebut ya bisa dilihat ya menjelaskan beberapa pencapaian perusahaan-perusahaan yang ditampilkan dalam bentuk data visualization atau visualisasi data. Sepertinya adanya kenaikan penjualan, kenaikan jumlah transaksi ya dari tahun lalu dibanding tahun sekarang. Adanya kenaikan ya yang bertambah, dan juga ada jumlah revenue. Revenue juga yang bertambah dikarenakan transaksi lebih banyak, revenue juga akan bertambah. Dan juga ada prediksi ya, prediksi pendapatan di tahun mendatang. Oke, jika seandainya kita kembali lagi untuk melihat, bisa dilihat di sini. Yang pertama menjelaskan data penjualan ya, yang mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian di data visualisasi kedua, penjelasan tentang transaksi yang bertambah. Lebih dari 40 juta transaksi dari tahun sebelumnya. Selanjutnya juga menjelaskan subkategori ataupun sektor mana saja sih dari FCMG yang paling banyak, dan menjelaskan bahwa facial care atau perawatan wajah menjadi
segmen yang paling tinggi ya market share-nya, diikuti oleh body care. Nah, di data visualisasi terakhir menunjukkan, grafik bar ya tentang prediksi pasar FMCG di tahun 2024 yang akan mencapai angka Rp59 triliun. Oke, untuk menjawab pertanyaannya, jadi apakah laporan tersebut memenuhi persyaratan sebagai atau bisa dibilang sebagai business intelligence? Jawabannya adalah tidak ya. Mengapa? Karena di artikel tersebut artikel tersebut lebih cocok dibilang sebagai business analytic ya, bukan business intelligence. Mengapa? Karena ada satu aspek yang penting yang membedakan antara business analytic dan business intelligence adalah predictive analytics ya. Business intelligence tidak diperuntukkan untuk memprediksi ya, masa depan, memprediksi ataupun, eee, mempersiapkan apa yang harus dilakukan masa depan. Itu adalah, tujuan dari business analytics. Sedangkan business intelligence berfokus pada menganalisa ya kejadian masa lalu dan ya, menganalisa kejadian masa lalu dan membantu kita untuk menentukan keputusan, bukan untuk memprediksi. Maka dari itu, laporan tersebut tidak dikategorikan sebagai business intelligence, melainkan business analytic. Soal kedua, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Jelaskan. Secara singkatnya iya, ya, karena salah satu, ciri dari big data adalah dia harus memenuhi minimal mereka punya, big data punya 5 V ya. 5 V yang mana terdiri dari volume, velocity, variety, veracity, dan juga value. Apa apa maksud dari kelima V ini? Yang pertama ada volume ya, besarnya data. Apakah data yang diolah besar? Bisa dilihat dari laporan cukup besar, mengambil dari beberapa banyak sampel, website sampel. Dijelaskan juga ya di sana, dari beberapa e-commerce, setiap e-commerce juga diambil official store-nya, dan official store-nya dilihat hanya produk-produk tertentu dengan penilaian, 4 ya, bintang 4 ke atas ya, volumenya cukup besar. Dan apakah dia juga cepat perpindahan datanya? Ternyata jawabannya juga iya ya, velocity cepat sekali, bisa dibuktikan juga dengan dalam hanya 1 tahun ya, ada kenaikan transaksi ya, sampai lebih dari 40 juta transaksi hanya dalam 1 tahun ya. Berarti dalam, eee, 1 bulan ya, 1 bulan itu bisa lebih dari, 2 juta ya, 2 juta transaksi, 2,5 juta sekian. Dan apakah laporan itu juga data itu diambil dari keragaman data? Ya, variety ya. Dijelaskan itu dari beberapa sumber ya, variety. Di situ ada ya e-commerce ya, dari juga official store dari e-commerce tersebut dan juga dari website perusahaan tersebut ya. Kemudian apakah akurat? Nah, karena diambilnya dari perusahaan resmi ya, dari website resmi dan juga, toko online resmi, nah keakuratannya bisa dipercaya, bisa dijamin, oke. Selanjutnya, nah apakah data tersebut berharga? Nah, data tersebut bisa dibilang berharga tergantung kepada siapa yang memerlukannya ya. Jika seorang misalnya manajer ataupun juga direktur di perusahaan manufaktur ya, khususnya sektor FCMG, itu akan sangat membantu mereka untuk, eee ya menganalisa lagi, perlukah mereka memperbanyak produksi, perlukah mereka mungkin, mengurangi produksi, perlukah mereka membuat produk baru gitu kan. Dan juga
bervalue atau, bisa saja ini berharga atau valuable untuk para investor, yang mana mungkin mereka melihat bahwa pasar FCMJ ini sangat menggiurkan, jadi mereka memutuskan untuk melakukan investor di sektor tersebut. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah kelemahan report sales dan revenue dari konsep visualisasi yang ditampilkan? Nah, kekurangan yang terlihat sebenarnya yang saya bisa lihat secara langsung adalah permasalahan teknis, yaitu penulisan keterangan ataupun legend ya, legenda yang terlihat terlalu kecil dan juga resolusi gambar yang perlu lebih baik. Namun secara garis besar laporannya sudah cukup bagus karena menampilkan data ya dalam bentuk visual seperti menggunakan diagram pie, bar chart dan lain sebagainya. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, ini yang saya maksudkan. Di sini saya maksudkan adalah seperti ini ya, kualitasnya kurang terlalu baik ya, agak sedikit buram seperti itu ya, untuk, data yang ditunjukkan. Oke, selanjutnya kita kembali lagi. Pertanyaan terakhir yaitu apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan mudah dipahami ya dan juga bermanfaat ya, gain knowledge? Jawabannya iya ya, cukup bermanfaat. Pertama, analisanya mudah dipahami dan juga menambah wawasan. Ya, ini tergantung pada siapa yang memerlukan ya. Ini tergantung valuable bagi siapa. Kalau seandainya mungkin bagi direktur ataupun orang yang punya wewenang dalam memutuskan ya, dan mereka bergerak di sektor FCMG, ini sangat sangat, bermanfaat ya. Dan secara struktur juga menggunakan, artikel tersebut menggunakan metode piramida terbalik yang mana fokus, poin ya penjelasan utama langsung dijelaskan di awal, di baris awal dan selanjutnya hanya bagian, pendukung ya. Selain itu juga artikelnya, laporannya disajikan dengan ringkas ya dalam satu halaman, jadi memudahkan pembaca untuk membaca, laporan tersebut. Oke, demikian, terima kasih perhatiannya, dan itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.